Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rara Wulandari, BP 180107-2011, kelas 3 AD3 Akuntansi, akan mempresentasikan proposal rancangan tugas akhir saya dengan judul Penyusunan Laporan Keuangan Menggunakan ABSS Accounting versi 25 pada PT Minangkayo Showroom Sentral Kulit. Baiklah, pembahasan pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Di mana di bab 1 pendahuluan ini yang pertama yang akan kita bahas yaitu latar belakang permasalahan. Suatu perusahaan, laporan keuangan memiliki peran dan fungsi yang penting, baik digunakan untuk internal maupun eksternal. Tujuan laporan keuangan memberikan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Pada umumnya, belum semua perusahaan yang menyusun laporan keuangannya, terutama perusahaan perorangan. Kebanyakan dari perusahaan tidak mencatat transaksi dengan benar, sehingga tidak dapat menyusun laporan keuangan dengan baik dan benar. Hal yang dapat kita manfaatkan dalam melakukan penyusunan laporan keuangan yaitu menggunakan teknologi yang ada seperti menggunakan aplikasi di komputer. Salah satu aplikasi yang dapat kita gunakan yaitu ABSS atau Asian Business Software Solution Accounting versi 25. Keunggulan software ABSS Accounting versi 25 ini salah satunya yaitu mudah digunakan atau user-friendly dan menghasilkan laporan keuangan secara otomatis setelah memasukkan transaksi dengan benar. Sehingga, software ini sangat cocok untuk diterapkan di perusahaan kecil dan menengah. PT Minangkayo Showroom Sentral Kulit bergerak di bidang manufaktur yang mengolah bahan baku kulit menjadi barang jadi seperti tas, sepatu, dompet, jaket, dan lainnya. Toko ini beralamat di Jalan Sultan Syahrir, Mifan, Gang Sepakat, nomor 1, nomor 2, Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, dengan kode pos 27118. Usaha ini didirikan oleh almarhum Bapak Masroni di tahun 2009. PT Minangkayo Showroom Sentral Kulit ini memiliki 11 karyawan. Omset perusahaan ini berkisar antara 90 juta sampai 120 juta per bulan. Tetapi, karena adanya COVID-19, omsetnya menurun menjadi 15 juta sampai 21 juta per bulan. Selama ini, PT Minangkayo Showroom Sentral Kulit hanya mencatat laporan keuangan secara manual periode harian. Jika perusahaan hanya mengandalkan pencatatan seperti sekarang, maka perusahaan tidak dapat melihat laba ataupun rugi yang sebenarnya diperoleh perusahaan sesuai dengan standar akuntansi yang ada. Dengan adanya penelitian ini, penulis bisa membantu PT Minangkayo Showroom Sentral Kulit ini dalam menyusun laporan keuangan serta dapat menentukan harga jual produk dengan tepat sehingga dapat mencapai laba yang diinginkan. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk tugas akhir yang berjudul Penyusunan Laporan Keuangan Menggunakan ABSS Accounting versi 25 pada PT Minangkayo Showroom Sentral Kulit. Baiklah, pembahasan kedua yaitu rumusan masalah, di mana rumusan masalah yang pertama yaitu perusahaan belum melakukan pencatatan transaksi dan menyusun laporan keuangan dengan baik. Yang kedua yaitu bagaimana implementasi software ABSS Accounting versi 25 dalam melakukan pencatatan transaksi dan menghasilkan laporan keuangan. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Pada proposal rancangan tugas akhir ini, penulis membatasi batasan masalahnya. Yang pertama yaitu akhir periode laporan keuangan PT Minangkayo Showroom Sentral Kulit yaitu Desember 2020 dan pencatatan transaksinya Desember 2020. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan yang ingin dicapai peneliti adalah yang pertama, perusahaan dapat mencatat transaksi dan menyusun laporan keuangan dengan baik. Yang kedua, mengetahui bagaimana implementasi ABSS Accounting versi 25
dalam mencatat transaksi dan menghasilkan laporan keuangan. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini ada dua. Yang pertama yaitu metode pengumpulan data dan metode analisis data. Dalam melakukan metode pengumpulan data, digunakan sistem wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Sedangkan metode analisis data menggunakan metode kualitatif. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian bagi penulis sendiri yaitu dapat mengetahui kekurangan dan kelemahan sistem pencatatan manual yang digunakan oleh PT Minangkayo Showroom Sentral Kulit. Yang kedua yaitu sebagai wadah untuk mempraktekkan ilmu akuntansi yang diperoleh selama masa perkuliahan dalam pengaplikasian komputer akuntansi untuk menyusun laporan keuangan pada perusahaan. Yang kedua yaitu bagi perusahaan. Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam mengetahui kondisi keuangan secara cepat dan tepat sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Yang ketiga yaitu bagi Politeknik Negeri Padang, memperkenalkan jurusan akuntansi Politeknik Negeri Padang kepada masyarakat luas dan menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang akademik yang memiliki daya saing yang tinggi. Pembahasan selanjutnya yaitu sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan, yang pertama bab 1 pendahuluan, yang kedua bab 2 tinjauan pustaka, yang ketiga bab 3 yaitu gambaran umum perusahaan, yang keempat bab 4 yaitu pembahasan, dan yang terakhir bab 5 yaitu penutup. Selanjutnya yaitu bab 2 tinjauan pustaka. Pada bab 2 ini pembahasan pertama yaitu pengertian akuntansi. Menurut akuntansi.com tahun 2017 menyatakan bahwa akuntansi sebagai seni pencatatan, penggolongan, dan pengiktisaran dengan beberapa cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan, termasuk menafsirkan hasil-hasilnya dan meringkas dengan cara tertentu dalam ukuran fiskal, pertukaran kesempatan yang pada umumnya yang bersifat moneter dan dalam menguraikan hasil. Pembahasan yang kedua yaitu persamaan dasar akuntansi, di mana persamaan dasar akuntansi ini yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Pembahasan yang ketiga yaitu siklus akuntansi. Menurut Warren et al. Di tahun 2017, siklus akuntansi atau accounting cycle adalah proses akuntansi yang dimulai dengan menganalisis dan membuat jurnal untuk transaksi-transaksi yang diakhiri dengan posting ayat jurnal penutup. Selanjutnya yaitu laporan keuangan. Pengertian dari laporan keuangan adalah laporan yang berisi informasi keuangan suatu perusahaan yang menjelaskan kondisi keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu. Akuntansi biaya pada perusahaan manufaktur. Akuntansi biaya didefinisikan sebagai suatu proses pengidentifikasian, pendefinisian, pengukuran, pelaporan, dan analisis berbagai unsur biaya langsung dan biaya tidak langsung yang berhubungan dengan proses menghasilkan dan memasarkan produk. Selanjutnya ABSS atau Asian Business Software Solution Accounting versi 25. Menurut Santi DKK tahun 2020, ABSS adalah sebuah software akuntansi yang diperuntukkan bagi usaha kecil menengah yang dibuat secara terpadu atau integrated software. Program aplikasi akuntansi ini digunakan untuk mengoptimalisasikan pembukuan secara lengkap dan akurat. Baiklah, pembahasan terakhir dalam proposal rancangan tugas akhir ini yaitu bab 3, gambaran umum perusahaan. Yang pertama yaitu sejarah perusahaan. PT Minangkayo Showroom Sentral Kulit ini merupakan
usaha yang bergerak di bidang manufaktur yang mengolah bahan baku kulit menjadi barang jadi yang berkualitas tinggi. Usaha ini pada awalnya didirikan oleh almarhum Bapak Masroni pada tahun 2009 yang pada awalnya membuka kedai souvenir kecil sebesar 2x6 meter di air terjun Lembah Anai, Padang Panjang yang diberi nama Kemal Kincai dengan modal awal hanya 1.500.000. Dinamakan Kemal Kincai karena merujuk pada kampung halaman beliau yaitu Kerinci, Malang, Kincai. Lalu pada awal tahun 2017 akhirnya toko yang awalnya berada di Lembah Anai kemudian pindah ke tempat yang sekarang dan sekaligus berganti nama menjadi PT Minangkabau Showroom Sentral Kulit. Alasan Bapak Masroni mendirikan perusahaan ini salah satunya karena beliau sadar bahwa Padang Panjang merupakan salah satu tempat pengumpul kulit sapi dan kambing dan juga ada tempat pelatihan menjahit yang menghasilkan lulusan yang siap kerja, yang merupakan potensi besar untuk diberdayakan. Lalu, alasan nama PT Minangkabau Showroom Sentral Kulit ini diganti yaitu pada saat mengurus perizinan, pemerintah Kota Padang Panjang memberikan saran penggantian nama yang bisa membantu mempromosikan Kota Padang Panjang. Produk yang dihasilkan perusahaan ini pun sekarang sudah beragam seperti tas, sepatu, jaket, dompet, dan lainnya. Untuk saat ini, pelanggan PT Minangkabau Showroom Sentral Kulit kebanyakan yaitu turis yang berwisata ke Padang Panjang, seperti turis dari Malaysia, Singapura, dan lainnya, termasuk juga wisatawan lokal. Saat ini memiliki 11 karyawan tetap yang membantunya dalam pembuatan produk dengan keahlian di bidang masing-masing, di mana terdiri dari 1 orang auditor, 1 orang sekretaris, 4 orang bagian pemasaran, dan 4 orang bagian produksi, serta 1 orang bagian keuangan. Saat ini, omset penjualan berkisar antara 90 juta sampai 120 juta per bulan. Lalu, struktur organisasi perusahaan PT Showroom Sentral Kulit yang paling tertinggi yaitu direktur, di mana posisi direktur ini yang sebelumnya dipegang oleh almarhum Bapak Masroni lalu digantikan dengan istrinya. Selanjutnya bagian auditor dan sekretaris, lalu ada bagian pemasaran, bagian produksi, dan bagian keuangan. Yang terakhir dari pembahasan bab 3 ini yaitu kondisi perusahaan. Yang pertama yaitu kondisi usaha. Kondisi usaha PT Minangkabau Showroom Sentral Kulit saat ini sangat menurun dari biasanya karena terdampak dari COVID-19, sehingga berkurangnya wisatawan yang berkunjung dan tidak adanya melakukan produksi selama pandemi ini. Yang kedua yaitu kondisi keuangan. Saat ini, pendapatan usaha yang biasanya berkisar antara 3 juta per hari, sekarang menjadi sekitar 1 juta per hari karena terdampak COVID-19. Selanjutnya, sistem penggajian. Gaji karyawan PT Minangkabau Showroom Sentral Kulit tergantung pada PT masing-masing bagian divisi yang ada. Baiklah, hanya sekian presentasi yang dapat saya berikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.